Nah, lebih gilanya lagi, insiden Februari 26 itu tidak lantas mendiskreditkan militer di mata publik pun mengurangi kekuatan politik mereka. Jadi di kalangan orang Jepangnya sendiri itu gampang banget menyebar pemahaman-pemahaman bahwa Jepang adalah faktor penting untuk membawa stabilitas di Asia Timur ya utamanya, dan juga pemahaman bahwa Jepang itu adalah penjaga Asia Timur. Amerika pun sebetulnya punya ketertarikan lebih pada wilayah penduduk asli Amerika atau native ya, atau mungkin yang paling mungkin kebanyakan orang-orang tuh itu Indian gitu ya, padahal bukan Indian, itu native American dan wilayah Amerika Latin. Ya cara mereka pun ya bukan dengan damai tapi menjajah juga gitu loh. Apa salahnya? Dan dia mempertanyakan, si Yosuke ini mempertanyakan, apa salahnya dengan Jepang yang punya ketertarikan kepada wilayah Cina dan mencoba ekspansi ke arah sana gitu loh. Orang Amerika juga melakukan itu gitu. Kok kalian bisa, kita kok enggak, kita kok nggak boleh gitu kan. Nah, teror yang berlangsung selama 4 hari itu berhenti begitu saja ketika sang kaisar memerintahkan mereka untuk kembali ke barak masing-masing, ya, meminta mereka untuk berhenti melakukan itu semua gitu loh. Dan seperti badan yang memiliki kekuasaan ya, di dalam tubuh militernya pun ada persaingan dan politiknya gitu yang nggak kalah rumit lah gitu. Singkat cerita, momen tersebut dimanfaatkan oleh sebagian orang di dalam tubuh militernya sendiri untuk segera mengadili para pembunuh dan sebagian besar dieksekusi mati. Jadi intinya pada saat itu 1.500 orang ini kan ada afiliasinya nih, misalnya tuh ada sama si A, ada sama si B gitu kan, dan itu tuh dimanfaatkan banget sama orang-orang di dalamnya itu untuk menjatuhkan orang-orang tersebut gitu. Intinya seperti itulah, politik lagi. Nah, lebih gilanya lagi, insiden Februari 26 itu tidak lantas mendiskreditkan militer di mata publik pun mengurangi kekuatan politik mereka. Jadi udah masyarakat masih berpihak pada militer, kekuatan politik mereka juga sejak saat itu tidak dikurangi sama sekali gitu loh. Tidak ada pengurangan terhadap kekuatan militer mereka gitu kan. Nah, malah sebaliknya, di tahun 1936 hingga 1941 politisi Jepang harus hidup ketakutan karena mereka dibayang-bayangi militer yang kapan saja bisa membunuh mereka gitu loh. Nah, belum lagi mereka itu punya kebebasan untuk memilih pejabat-pejabat yang akan duduk di parlemen, akan duduk di kabinet gitu loh. Singkat cerita, mereka punya kontrol atas pemerintahan. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang disetujui di dalam kabinet atau keputusan-keputusan yang disetujui di dalam kabinet, seringkali tidak bisa lanjut kalau tanpa keputusan dari militernya itu sendiri. Ya, kebayang ya. Jadi intinya diktator. Duta Besar Amerika nih, si Joseph Sigru ini mengamati semua yang terjadi dengan penuh keprihatinan gitu. Karena ya si Sigru ini tuh punya ikatan emosional lah bisa dibilang sama Jepang, karena dia udah tahu Jepang, bisa dibilang secara seluk-beluknya dia udah tahu gitu loh. Karena istrinya sendiri adalah seorang penduduk asli Jepang yang besar dan tinggal di Jepang gitu loh, dan dia juga tahu dengan karakteristik masyarakatnya dan bahasanya pun dia menguasai gitu. Nah, di dalam catatannya, Gru menulis dengan sederhana tentang kondisi Jepang saat itu. Satu hal yang pasti, dan itu adalah militer secara nyata menjalankan pemerintahan Jepang dan tidak ada satu langkah pun yang bisa diambil tanpa persetujuan mereka. Nah, Gru menjadi duta besar Amerika untuk Jepang pada tahun 1932 dan tepat 2 tahun setelah itu, 1934, dia langsung memperingati tanah asalnya Amerika bahwa Jepang memiliki sebuah ambisi besar. Jadi dia udah tahu nih kalau misalnya Jepang itu punya ambisi besar dan itu bisa jadi akan merugikan Amerika. Jadi di kalangan orang Jepangnya sendiri itu gampang banget menyebar pemahaman-pemahaman bahwa Jepang adalah faktor penting untuk membawa stabilitas di Asia Timur ya utamanya, dan juga pemahaman bahwa Jepang itu adalah penjaga Asia Timur. Jadi balik lagi ya ke superiority kompleks, di mana mereka itu merasa bahwa kami itu lebih powerful daripada semua negara yang ada di Asia Timur ya utamanya, dan kami ini berhak untuk menjadi pemimpin dan pelindung dari Asia Timur itu sendiri ya. Namun Gru jelas memahami bahwa yang dimaksud dari pemahaman-pemahaman itu adalah Pax Japonica atau menghidupkan Jepang kembali dalam konteks kekuatan negara, hingga berikutnya adalah kontrol total atas geopolitik yang ada di Asia Timur. Gru juga menjelaskan bahwa perangai dari pemerintahan Jepang saat itu tuh kayak si jago atau sok jagoan. Kalau misalnya buat kita mah kayak preman lah gitu. Jadi mentalitas itu udah kayak preman gitu loh. Dan mentalitas itu kata Gru bisa mengarahkan Jepang kepada arah ekstremisme yang kemudian berakhir dengan kehancuran negara gitu loh. Gru ini juga dianggap sebagai orang yang paling tanggap dan perseptif. Nah,
dalam konteks dia bisa paham dan mengerti Jepang dari perspektif pengawal politik. Jadi sudah sewajarnya kalau Gru itu bisa melihat pergerakan politik yang terjadi di Jepang saat itu. Nah, sayangnya apa yang terjadi pada tanggal 7 Juli 1937 sebuah kejadian besar yang mana si Gru ini pun nggak bisa memprediksi pergerakan-pergerakannya pemerintahan Jepang. Dia pun nggak nyangka itu bisa terjadi gitu loh. Pada saat itu terjadi pertempuran antara Cina dan Jepang di sebuah jembatan yang dinamai Marco Polo di kota Beijing sekarang. Nah, tentu saja pertempuran tersebut memakan beberapa korban gitu kan, dan itu adalah alasan yang cukup bagi Mayor Jenderal Kenji Doihara untuk memimpin Kantogun atau Kwantung Army ke Cina dan melancarkan serangan. Dan bisa banget ya dibayangin kalau misalnya kan Jepang ini punya ambisi nih untuk menguasai Asia Timur. Kalau misalnya sekarang nih nggak ada alasan bagi mereka untuk menyerang, mungkin nggak sih kalau misalnya yang ada di jembatan Marco Polo itu kejadian yang mereka buat-buat? Nah, itu bisa aja ya itu yang terjadi, tapi bisa jadi itu pun bukan faktanya, dan ini cuma sekedar asumsi ya. Nah, tak lama kejadian yang tadinya hanya disebut sebagai insiden Cina kemudian langsung eskalasi menjadi perang skala besar. Nah, pasukan demi pasukan sengaja dikirimkan untuk menambah kekuatan Doihara saat itu, dan cara Jepang pun terbilang berlebihan banget, bahkan brutal banget gitu ya. Bahasa kita tuh overkill lah gitu, overkill. Jadi mereka itu bakalan menggunakan kapal terbang bomber ya, jadi yang ngejatuhin bom dari atas gitu, kota-kota di Cina yang kota tersebut pun bahkan tanpa sistem pertahanan apapun. Jadi nggak ada prajurit, nggak ada benteng atau semacamnya, itu nggak ada. Tapi mereka pakai kapal bomber gitu loh untuk mengalahkan kota yang tidak banyak perlawanan gitu. Dan satu persatu kota jatuh di tangan Jepang, atau diantaranya ada Peking, Tenzin, Shanghai, dan lain-lain. Nah, Cina pada saat itu memang tertinggal jauh ya dari Jepang dari segi teknologi, karena roots-nya adalah Cina itu semenjak adanya globalisasi gitu ya, belum begitu menerima industrialisasi, sehingga orang-orangnya itu masih berpikir secara ortodoks atau tradisional gitu loh. Sementara Jepang pada saat itu yang tadinya belajar dari Cina gitu ya untuk way of life-nya gitu, ya mereka embracing banget tuh yang namanya industrialisasi, sehingga mereka bisa maju banget gitu kan. Jadi bisa dibilang tentara Cina pun pada saat itu masih menggunakan senjata-senjata yang tradisional, panah, tombak, segala macam, berbeda dengan tentara Jepang yang kebanyakan sudah dipersenjatai dengan senjata yang lebih modern dan mematikan gitu. Sehingga Cina yang saat itu dipimpin oleh Chiang Kai-shek terpukul mundur dengan korban mencapai ribuan orang. Mundurnya Chiang Kai-shek ini juga efektif membuat sebagian besar negara Cina saat itu tanpa pertahanan, telanjang bulat di hadapan musuh yang selalu bernafsu gitu untuk menghabisi semua yang ada di hadapan mereka gitu kan. Oh, brutal banget lah Jepang pada saat itu. Dan itulah yang terjadi di provinsi Jiangsu, Cina Timur. Jepang masuk ke Nanking ya. Dan itu mengawali sebuah kejadian besar yang kemudian dikenal sebagai pembantaian Nanking atau pemerkosaan Nanking, Massacre of Nanking atau Rape of Nanking. Itu ceritanya brutal banget lah. Itu bisa kita bahas di video terpisah nanti ya. Di sini singkat cerita, puluhan ribu laki-laki dijadikan objek latihan perang ya, kayak ditusuki bayonet, ditembaki peluru, dibakar, dilemparin bom segala macem. Sementara itu, puluhan ribu perempuan dijadikan objek, diperkosa, dibunuh, dimutilasi, dan ngeri pokoknya. Renaissance secara kasar adalah sebuah masa di mana budaya, kesenian, politik, ekonomi, pendidikan, literatur, dan juga sains berkembang kembali setelah sebelumnya ada dominasi gereja yang melarang semua perkembangan itu terjadi. Yang sedang dicoba oleh Jepang untuk diperkenalkan kepada Cina pada saat itu adalah Renaissance ala mereka gitu loh. Ya karena sebelumnya balik lagi ya, Cina itu adalah guru atau pengaruh yang membawakan pengetahuan dan way of life gitu ya ke Jepang gitu. Dan Cina itu pada saat itu masih berpikir secara tradisional atau ortodoks gitu, sehingga tidak begitu mengikuti zaman karena adanya industrialisasi gitu kan. Nah, namun cara Jepang untuk memperkenalkan Renaissance ala mereka ini ya brutal gitu loh. Jadi tujuan mereka itu adalah dengan memperkenalkan kekerasan agar orang Cina takut dan kemudian berdamai atau tunduk gitu loh kepada Jepang pada saat itu gitu loh. Tapi coba bayangin, menguasai sesuatu dengan kekerasan itu ya nantinya akan berujung perlawanan. Berbeda dengan jika kita memimpin sesuatu dengan rasa hormat gitu kan, cinta dan ilmu pengetahuan, ya pasti nantinya akan berujung dengan loyalitas atau kesetiaan gitu kan ya. Ini mungkin Jepang pada saat itu tidak begitu memahami tentang konsep tersebut ya. Nah, itu jelas-jelas si pengenalan dengan cara kekerasan ini jelas bukan langkah yang tepat ya. Apalagi tujuannya kalau untuk berdamai. Chiang pada saat itu menolak untuk berdialog dengan Tokyo
mengenai penyerahan diri atau usaha perdamaian. Ia menolak untuk berdamai dengan penjajahnya lah gitu istilahnya. Tahun 1938 bulan Oktober, ia memindahkan ibu kota Cina dari Hankou ke Chongqing. Dibantu oleh Mao Zedong ya, yang saat itu mereka tuh memutuskan untuk bekerja sama karena alasan genting. Jadi pada saat itu Mao Zedong adalah pemimpin dari CCP. Sementara Chiang ini yang berlawanan dari si komunis itu ya. Jadi mereka tuh jelas berlawanan, cuman untuk saat itu kan mereka lagi dijajani sama Jepang, ya udah gitu loh. Kita kerja sama dulu aja lah gitu kan, intinya kurang lebih seperti itu. Jepang tentu aja enggak menyambut baik ya sikap dari Chiang dan berusaha menghabisinya gitu loh. Ini pokoknya Jepang tuh marah banget lah sama si Chiang ini. Namun daratan Cina yang pada saat itu masih banyak yang belum dikembangkan ya, jadi masih banyak yang jalan-jalan yang lumpur-lumpur gitu. Dan memang semuanya sebuah hutan, pegunungan yang terjal segala macam, gitu menghalangi pergerakan tentara Jepang, sehingga usaha mereka di daratan Cina pada saat itu tidak berjalan lancar. Nah ini cerita baru lagi ya. Yosuke Matsuoka pada saat itu keheranan dengan sikap Amerika terhadap Jepang yang ingin menguasai Cina. Nah dia pada saat itu posisinya akan menjadi Menteri Luar Negeri Jepang. Ya karena pasalnya Amerika pun sebetulnya punya ketertarikan lebih pada wilayah penduduk asli Amerika atau native ya, atau mungkin yang paling mungkin kebanyakan orang-orang itu Indian gitu ya, padahal bukan Indian, itu native American dan wilayah Amerika Latin. Ya cara mereka pun ya bukan dengan damai tapi menjajah juga gitu loh. Apa salahnya? Dan dia mempertanyakan, si Yosuke ini mempertanyakan, apa salahnya dengan Jepang yang punya ketertarikan kepada wilayah Cina dan mencoba ekspansi ke arah sana gitu loh. Orang Amerika juga melakukan itu gitu. Kok kalian bisa, kita kok nggak boleh gitu kan. Pergesekan yang terjadi di antara Jepang dan Amerika ini tidak akan terjadi ya apabila ketertarikan Amerika pada Cina hanya terletak pada kepentingan ekonomi. Sayangnya pada saat itu Cina selain dianggap sebagai potensi market terbesar untuk Amerika. Nah ini interestnya ekonomi ya. Cina juga menjadi sebuah tempat yang dianggap memiliki ikatan emosional karena setiap orang yang pergi ke sana itu dianggap akan mendapatkan pengalaman yang menarik dan estetik gitu. Kalau misalnya kita melihat ada film-film Hollywood dengan tema Cina gitu loh, digambarkannya sebagai negara yang berbudaya gitu kan. Ada budaya minum tehnya, kulinernya, ada kungfu, ada tai chi gitu. Dan itu sesuatu yang menurut orang Amerika pada saat itu adalah pengalaman yang luar biasa gitu kan dianggapnya. Terlebih dari segi spiritual ya. Nah bagi Jepang, Amerika tengah memainkan perannya sebagai negara paling munafik. Jepang jelas tahu atau menganggap bahwa Amerika itu hanya ingin memonopoli pasar Cina saja gitu. Nah saat itu Amerika yang dipimpin oleh Franklin D. Roosevelt ya, atau FDR, itu ingin menghindari gesekan lebih jauh dengan Jepang gitu. Meski demikian yang terjadi, Januari 1938, Amerika akhirnya memutuskan untuk melakukan embargo terhadap Jepang dan mengerahkan angkatan laut untuk menjaga kepentingan sekutu. Nah ini kita bisa balik lagi ke bagian-bagian yang paling awal ya, di mana ada pertemuan yang menjelaskan tentang kondisi-kondisi genting yang dialami oleh Jepang pada saat itu. Embargo ini adalah salah satu yang mereka diskusikan gitu loh. Jepang tidak punya banyak barang bahan mentah, apalagi bahan bakar minyak gitu loh. Dan itu tuh crippling banget atau melumpuhkan banget gitu loh kegiatan industrialisasi mereka. Dan embargo ini sebetulnya adalah embargo moral gitu, atau secara kasarnya bisa dibilang FDR ini bilang ke masyarakatnya kalau misalnya ini tuh ada Cina loh yang negara yang kita suka gitu kan, dan Jepang ini tuh udah melukai Cina, masa kalian mau ngejualin barang-barang kalian ke Jepang sih gitu kan, istilahnya kurang lebih seperti itulah gitu kan si embargo moral ini. Dan itu berhasil. Semua masyarakat Amerika pada saat itu jadi punya kesan negatif lah terhadap orang Jepang pada saat itu. Kemudian Oktober 1939 FDR memerintahkan angkatan laut untuk memperkuat markasnya di Pearl Harbor sebagai langkah militer pertama Amerika terhadap Jepang. Ya padahal saat itu Amerika pun sesungguhnya jauh dari siap untuk melakukan gerakan ofensif terhadap Jepang pun dengan bertahan gitu loh. Jadi pada saat itu pun kemampuan mereka untuk berperang itu sebetulnya terbatas gitu loh. Semua itu dilakukan oleh FDR dengan tujuan untuk tetap menghindari konfrontasi secara langsung dengan Jepang dan dengan harapan bahwa Jepang akan menghentikan aktivitas militer mereka di Cina. Ya akan tetapi di saat yang bersamaan ada Blitzkrieg ya di Eropa yang dilakukan oleh Hitler di tahun 1940. Nah Blitzkrieg ini justru memotivasi dan membakar semangat orang Jepang lebih jauh lagi pada saat itu begitu kan. Dan Nazi telah berhasil menjatuhkan Belanda dan Perancis, kemudian bersiap untuk menjatuhkan Inggris ya pada saat itu. Nah seketika itu wilayah jajahan semua negara di Asia Tenggara sudah siap dan matang untuk dipetik gitu loh. Nah kan pada saat itu ada Perancis, Belanda sama Inggris kan yang menjajah Asia Tenggara kan. Majikannya itu sekarang yang dijajah nih gitu. Kekuatan mereka juga udah
menurun gitu. Makanya Jepang tuh makin semangat ya, oh ini bisa nih kita ambil gitu. 1 Agustus 1940 GRU kemudian mengingatkan bahwa kejadian Blitzkrieg dipandang sebagai kesempatan emas untuk menguasai dan mengusir sekutu dari Asia Tenggara, daerah yang diidamkan oleh Jepang untuk menyelesaikan semua krisis yang mereka alami. Yaitu krisis apa tadi? Ada bahan mentah, ada BBM sama overpopulasi. Si GRU ini juga nambahin di catatannya bahwa Jepang saat ini tengah dimabuk kesuksesan Blitzkrieg. Jepang saat ini tengah dimabuk kesuksesan mesin militer Jerman dan kesuksesan mereka yang brilian, seperti anggur merah yang paling kuat gitu. Jadi udah kayak udah mabok banget lah gitu. Udah ini tuh kita pasti menang lah gitu istilahnya. Nah, saat itu terpilih kabinet baru yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang terbilang lemah, yaitu Fumimaro Konoe ya. Dia Amerika melakukan penyadapan terhadap jalur komunikasi antara Tokyo dengan duta besar mereka di luar negeri ya. Penyadapan Amerika itu mereka sebut dengan Magic. Dan dari Magic itu Hull mengetahui bahwa Jepang sudah kukuh dan tetap ingin berada di jalur perang, bahkan sudah melakukan persiapan untuk berperang. Dan apa yang terjadi di Vietnam bukanlah hal baru bagi Hull dan FDR. Nah, karena jelas mereka kan menyadap nih komunikasinya Jepang lewat si Magic itu tadi ya, sehingga mereka bisa tahu gitu kan apa yang akan dan sedang dilakukan oleh Jepang gitu. Jepang juga dengan tegas menjawab permintaan Amerika itu dengan sebuah penolakan gitu loh. Setelah begitu banyaknya orang yang mereka digerakkan ke Cina sana, habis gitu udah jutaan yen yang mereka keluarkan untuk menguasai Cina, itu nggak mungkin banget mereka keluar dari Cina gitu loh.